Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video kali ini kita akan mulai masuk ke bagian technical dari database itu sendiri, yang mana kita akan mulai ngoding untuk database gitu. Jadi kita akan mempelajari mengenai apa saja yang bisa kita lakukan, ataupun ya query-query ataupun operasi-operasi apa aja yang bisa kita lakukan dalam menggunakan database management system gitu. Jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil nih kita melakukan instalasi SAMP untuk kita mengoperasikan MySQL gitu. Dan alasan kenapa SAMP karena SAMP sendiri itu mudah instalasinya seperti yang teman-teman lihat, dan juga mereka sudah ada bawaan GUI nantinya untuk digunakan gitu. Tapi untuk teman-teman belajar gitu ya, untuk teman-teman belajar operasi apa aja yang bisa dilakukan di database gitu ya, itu kita perlu belajar dari kita akan menggunakan CMD gitu atau command prompt supaya teman-teman itu ingat dan ataupun bisa dibilang paham apa aja sih query-nya gitu. Tulisannya kayak apa aja, sintaksnya dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi kita akan mulai untuk query dari database. Yang pertama itu adalah database DDL gitu. Jadi untuk DDL sendiri itu merupakan penambahan atau bisa dibilang DDL itu data definition language gitu, yang mana untuk mendefinisikan sesuatu gitu. Jadi maksudnya gimana nih mendefinisikan sesuatu gitu. Jadi dalam sebuah database itu kan pada dasarnya awalnya kosong tuh. Bahkan sorry, di dalam database management system itu tadinya kosong, belum ada database-nya gitu. Jadi kita perlu mendefinisikan dulu gitu jadi data definition language. Jadi kita definisikan dulu gitu. Nah, untuk mendefinisikan berarti kita membuat ya. Jadi kita create database gitu. Jadi kita bisa melakukan membuat database itu menggunakan query create gitu. Kemudian yang selanjutnya ada drop. Drop itu digunakan untuk menghapus database itu sendiri gitu. Jadi salah mendefinisikan selanjutnya itu kan yang tadinya ada menjadi tidak ada gitu. Jadi kita menghapus itu adalah drop gitu. Jadi untuk menghapus database. Nah, kemudian kalau alter itu pada dasarnya pilih gitu. Jadi kita gunakan untuk menyeleksi database tertentu, kemudian kita lakukan sesuatu gitu. Jadi itu untuk si alter. Kemudian yang selanjutnya ada truncate gitu, truncate tulisannya ya. Nah, untuk truncate sendiri itu digunakan untuk menghapus data yang ada di dalam si database itu sendiri gitu. Jadi untuk DDL itu dia ada 4 gitu yang sering digunakan gitu. Jadi ada create, ada drop, ada alter, dan juga ada truncate gitu. Jadi kita akan mulai ya untuk menggunakan si database-nya. Jadi kita akan start dari kita buka dulu. Teman-teman pertama buka si sump-nya. Ya, jadi teman-teman buka sump, kemudian di sini kita start dulu gitu. Jadi dari sump yang teman-teman sudah buka, atau teman-teman bisa juga nih, teman-teman pergi ke File Explorer, habis itu di bagian C ada sump ya. Jadi di bagian sump ini teman-teman pergi ke MySQL. Oh sorry, di bagian sump di sini ada nih sump start atau sump control gitu. Jadi sump control itu ya bagian dari si ininya control panel gitu. Jadi teman-teman bisa kalau misal memang di start kayak gini itu belum muncul gitu. Oke, selanjutnya kalau udah teman-teman nyalain dua-duanya kayak gini, kita bisa minimize, jangan dihapus ya. Jadi kita baru saja bisa dibilang menyalakan server MySQL-nya gitu. Jadi pada dasarnya di dalam website itu kita meletakkan items. Jadi misal ada website itu kan bentuknya file ya. Jadi kita meletakkan file ke dalam server gitu. Jadi database juga serupa gitu. Jadi kita ada database dalam sebuah server untuk menjalankannya gitu. Jadi kalau udah Apache MySQL udah jalan, teman-teman bisa buka command prompt, misal di search, teman-teman ketikkan command prompt gitu, atau ya sedikit cara cepatnya teman-teman pakai yang kalau yang Windows ya, kita pakai logo si Windows-nya itu sendiri sama R.
Nah, kemudian teman-teman ketikkan cmd. Nah, dia jadi muncul nih si command prompt-nya gitu. Nah, di sini, oh ya sebelumnya, sorry banget, kelupaan satu hal. Jadi, di sini kalau misal teman-teman sekarang mungkin ya, jadi bagi teman-teman yang bisa untuk teman-teman coba ketikkan nih, MySQL min u root gini. Nah, teman-teman apakah bisa ngetik MySQL min u root atau enggak gitu? Kalau bisa, oke, selamat teman-teman udah bisa masuk ke terminalnya si MySQL gitu, ke si database-nya itu. Jadi teman-teman lihat di sini ada MariaDB, kemudian di sini none. None itu berarti kita belum memilih database gitu. Nah, tapi kalau teman-teman belum bisa ya, teman-teman bisa pergi ke teman-teman setting dulu yang namanya environment. Jadi teman-teman bisa ketikkan environment. Kemudian di sini masuk ada edit the system environment variables. Nah, di sini kita pergi ke yang ini, environment variables. Jadi kita akan menambahkan variabel baru ke dalam environment ataupun ya bisa dibilang menambah variabel di laptop kita gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih yang users atau yang di sistem gitu. Teman-teman bisa coba di user aja ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman kan mungkin ada yang buat beberapa user nih. Nah, user yang lain tuh bukan punya teman-teman. Jadi, teman-teman pastiin pakai yang user gitu. Nah, kemudian teman-teman pergi ke yang path di sini. Diklik, kemudian edit. Nah, di sini kita akan menambahkan satu variabel baru. Jadi, teman-teman bisa browse, klik browse. Nah, kemudian teman-teman cari lokasi si MySQL-nya gitu. Jadi teman-teman untuk MySQL itu biasanya kalau misal teman-teman instalasinya itu tinggal di next 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 aja gitu ya, khususnya di bagian folder itu dibiarin aja. Itu di Windows C. Kemudian teman-teman pergi ke SAM. Kemudian tadi kan ada MySQL ya. Jadi teman-teman pergi ke MySQL, kemudian bin. Kemudian di OK gitu. Nah, jadi hasilnya itu adalah si ini. C sum MySQL slash bin gitu. Jadi teman-teman kalau udah di browse itu di OK gitu ya atau ditambah gitu kalau salah tadi. Ya di OK gitu. Nah, nanti kalau sudah muncul di sini teman-teman OK, kemudian yang di sini langsung di OK aja. Ini juga di OK. Nah, teman-teman coba close dulu comment prompt-nya, teman-teman close. Nah, kemudian teman-teman ulang lagi gitu. Teman-teman buka cmd, kemudian sekarang teman-teman coba nih MySQL min u root gitu. Nah, seharusnya sekarang teman-teman udah bisa masuk ke si database-nya itu, database management systemnya gitu. Dan teman-teman udah siap nih buat eh, mem- mengisi atau membuat database gitu. Nah, oke, jadi di sini kita akan eh, mencoba query-query yang ada di sini gitu. Jadi, oke, mungkin ini saya taruh di sini ya. Ini di sini. Oke. Nah, di bagian sini kita ada create, drop, alter, dan truncate gitu. Sebelum kita masuk ke ini, teman-teman coba ketikkan show databases. Kemudian titik koma gitu ya. Kemudian klik enter. Nah, nanti akan muncul daftar database yang udah ada di database management system teman-teman gitu. Nah, biasanya kalau baru install itu dia udah ada beberapa nih, ada performance schema, ada MySQL, kemudian information schema juga. Nah, itu dia udah ada di uh, database teman-teman, di database management system teman-teman gitu. Jadi udah ada gitu. Nah, kemudian cara uh, kita membuat database itu kan pakai create nih. Jadi kita akan coba ya. Kita akan create database untuk query-nya. Jadi kalau ngoding itu kan misal function ataupun membuat variabel itu kan sebutannya sintaks ya. Tapi kalau di sini untuk membuat itu sebutannya adalah query. Jadi kayak query-nya apa gitu. Oke, jadi untuk query-nya si create itu adalah pertama teman-teman ketik create, kemudian database, kemudian nama database-nya gitu. Misal kita kasih nama tutorial database gitu. Kemudian titik koma. Jadi jangan lupa kalau misal di query itu kita pakai titik koma gitu. Nah, di sini create database tutorial underscore database gitu. Coba klik enter. Nah, di sini muncul nih query oke, one row affected. Jadi ada yang ketambah.
Nah, buat ngeceknya teman-teman bisa masuk ke show databases. Nih, tadinya kan nggak ada nih, adanya di sini. Nah, kalau misal di sini kita show lagi, di sini muncul nih ada satu lagi si tutorial underscore database gitu. Jadi artinya teman-teman udah berhasil membuat database teman-teman yang pertama gitu. Jadi di sini teman-teman udah berhasil nih buat atau create si database itu sendiri gitu. Kemudian selanjutnya adalah di sini drop ya. Jadi drop itu digunakan untuk menghapus gitu. Jadi bisa menghapus apa namanya? Menghapus database itu sendiri ataupun menghapus misal kolom gitu kalau misal teman-teman nanti membuat isinya gitu ya. Dan lain sebagainya itu teman-teman bisa menggunakan si drop ini gitu. Tapi untuk sekarang kita akan coba buat eh, kita akan menghapus database yang udah kita buat gitu. Jadi di sini kan udah ada tutorial database ya. Teman-teman coba ketikin drop table, sorry, drop database. Nah, database-nya apa? Tutorial underscore database, kemudian titik koma. Kemudian teman-teman klik enter. Nah, di sini dia akan muncul nih query oke. Sorry. Nah, kemudian kita coba show database. Nah, di sini si tutorial database yang tadinya udah kita create itu dihapus lagi gitu dengan menggunakan function si drop ini gitu. Oke, gitu. Jadi itu untuk si drop gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan kembali ke si create dulu nih. Kita akan coba buat lagi nih sekali lagi ya. Misal kita akan ikuti yang di sini deh, boleh. Misal kita mencoba yang di sini. Kita akan buat salah satu tabelnya aja gitu untuk video kali ini. Jadi misal di sini ada kode dosen sama nama dosen ya. Jadi kita akan buat sorry satu ini. Nah, kita akan create. Jadi create database tutorial underscore database gitu. Jadi kita buat dulu. Nah, udah query oke. Oke, ini mungkin ya kita child. Oh ya, di sini CLS itu gunanya supaya menghapus nih yang ada di atas ini kita hapus. Jadi oh sorry. Oke, never mind. Itu nanti aja. Jadi si pertama kita kan tadi udah buat nih. Kita show lagi show database ses. Nah, di sini dia muncul ada si tutorial database lagi nih. Nah, di dalamnya kita akan buat satu tabel nih. Tabel kita kasih nama tabelnya adalah tabel dosen gitu. Jadi caranya adalah create, kemudian table, kemudian namanya. Jadi misal namanya itu dosen gitu ya. Jadi nama tabelnya itu adalah dosen gitu. Kemudian teman-teman pakai kurung buka. Kemudian teman-teman di sini bisa teman-teman enter dulu gitu. Enter. Nah, dia jadi ada tanda panah gitu. Yang mana artinya sambungan dari di sini gitu. Kenapa di enter? Biar lebih gampang. Gampangnya gimana? Eh, di sini saya tunjukin. Jadi di dalam tabel dosen itu oke. Nah, di dalam tabel dosen tuh dia ada dua, ada kode dosen sama nama dosen. Jadi kita buat di sini. Jadi si dosen itu isinya yang pertama kode underscore dosen gitu. Yang mana dia itu tipe datanya itu adalah varchar. Kemudian misal jumlahnya itu 5 gitu. Kemudian dia adalah primary key. Nah, kemudian teman-teman pakai koma. Nah, jadi di sini maksudnya gimana? Yang bagian pertama itu adalah nama kolomnya gitu. Nama kolomnya itu apa? Kemudian selanjutnya adalah varchar 5. Jadi tipe datanya itu merupakan variabel atau variabel karakter. Jadi huruf dan angka, kemudian ada apa namanya? Simbol itu juga termasuk di varchar gitu. Nah, kemudian 5 di sini itu maksudnya bukan jumlahnya 5 tapi panjangnya gitu. Jadi karakter yang bisa digunakan tuh ada 5 gitu. Jadi misal 5 tuh mentok berarti ada misal yang di sini ya D underscore 1 berarti kita bisa D underscore 001 misal. Atau misal teman-teman mau pakai D underscore 1 aja juga nggak masalah gitu. Ini cuma batas aja dalam pembuatannya gitu. Nah, kemudian primary key di sini itu digunakan untuk ngasih tahu kalau oh
di tabel ini, di tabel yang ini itu primary key-nya adalah si kode dosen itu gitu. Oke. Selanjutnya di sini udah di koma ya, pastiin teman-teman koma, kemudian enter. Nah, dia akan nambah di bawah nih. Jadi terlihat lebih jelas gitu. Sekarang misal nama underscore dosen gitu. Kemudian di sini kita buat juga varchar. Nah, untuk tipe apa aja tipe data yang ada di dalam database ini nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya ya. Jadi di sini kita akan pelajari dulu gimana cara pakai operasi-operasinya dulu nih, gitu. Jadi misal di sini varchar 255 atau kebanyakan misal 30 deh. Karena nama orang ya 30 gitu misal ya. Tapi mungkin juga bagus kalau misal teman-teman pakai 255. Tapi kalau misal teman-teman pakai 255 artinya teman-teman nyiapin sebuah memori untuk nama dosen gitu. Jadi kalau misal nama dosen itu nggak sampai 255 berarti teman-teman mubazir memori karena teman-teman alokasiin memori ini itu untuk eh, nama dosen tapi pada akhirnya nggak dipakai gitu. Oke, jadi ini fasa 30. Kemudian, oke, ini misal udah ya, karena dia cuman nama dosen Fatsar gitu. Dia bukan, apa namanya, bukan primary key. Atau misal teman-teman bisa kasih not null gitu. Jadi not null itu artinya dia nggak boleh kosong isinya gitu. Karena kalau misal ada si kode dosen, otomatis ada namanya juga dong di dalamnya gitu. Walaupun bisa enggak gitu. Oke, kalau udah, teman-teman bisa kasih kurung gitu. Misal teman-teman enter, kemudian kurung, tutup, kemudian pakai titik koma gitu. Nah, kalau di sini kan dia jelas tuh. Jadi kayak misal teman-teman buat function ataupun lain sebagainya itu kan teman-teman enter nih. Jadi biar dia jelas ke bawah. Nah, oke, kalau udah teman-teman coba enter. Oh, sorry. Kita belum buat data belum pilih database-nya ya. Jadi di sini kan dia masih none ya. Sorry, sorry. Oh, so databases. Nah, di sini kan kita udah buat database nih. Cara kita mengakses ataupun kita akan menggunakan database yang mana nih? Oh, mau pakai database yang ini. Caranya adalah teman-teman ketik use, kemudian namanya tutorial underscore database. Kemudian titik koma, jangan lupa. Kemudian enter. Nah, di sini muncul nih database changed. Nah, kita udah berhasil masuk ke database tutorial database gitu. Nah, jadi itu cara kita masuk ke si database-nya gitu. Oke, kalau sudah di sini kita akan kembali ngisi yang menulis yang ini ya. Jadi kita query yang ini dulu. Nah, teman-teman bisa pakai tanda panah aja nih supaya tuh dia munculin eh, kode-kode ataupun perintah-perintah yang udah kita tulisin sebelumnya. Jadi teman-teman klik tanda panah atas ya. Kemudian cari. Jadi misalnya oh, klik ke bawah, atas dan bawah ya. Jadi kalau misal tadi udah mentok, teman-teman bisa ke bawah tuh buat nampilin. Oke, jadi misal di sini kita mulai dari creatable dosen ya. Creatable dosen. Kemudian di sini ada eh, kode dosen, kemudian ada nama dosen, kemudian nah titik koma, boom. I check the manual var char primarily kode dosen create table dosen. Oh ya sebentar, ini berarti kita akan coba ulang ya. Kita create table, kemudian namanya dosen. Ini enter kode underscore dosen varchar misal 5 gitu ya. Kemudian dia adalah primary key. Kemudian nama underscore dosen varchar-nya 30. Nah, misal gini aja deh, nggak apa-apa. Not null-nya itu untuk nantiin. Kemudian kita kasih dia kurung titik koma. Enter. Nah, di sini query-nya udah oke nih. Nah, di tutorial database itu kita bisa nampilin juga tabelnya. Jadi, teman-teman bisa pakai show tables. Kemudian tutup titik koma, enter. Nah, di sini teman-teman udah berhasil buat nih satu tabel dosen. Jadi, teman-teman udah buat satu tabel dosen gitu. Misal kita akan buat satu lagi nih, kode matkul. Kita buat dulu create table matkul gitu misal aja ya, matkul. Kemudian kurung buka, enter. Nah, kita isi di sini. Misal kode underscore matkul. Itu dia bentuknya varchar. Kemudian misal dia bentuknya dua ya, karena di sini semuanya F1 CND1. Jadi cuma dua karakter tuh. Nah, kemudian dia adalah primary key gitu. Oh ya, ini mungkin karena ini ya ada yang ke caps lock semua, sorry. Nah, kemudian ada setelah kode matkul, oh
Kita buat yang tengah dulu deh sekalian. Jadi ini kan namanya matkul ya. Jadi kita akan buat yang di sini dulu. Kemudian mata kuliah. Misal kita kasih nama underscore matkul gitu. Dia varchar misal nggak mungkin panjang-panjang lah ya namanya juga. Jadi misal 30 juga gitu. Kemudian kita koma, enter. Kemudian kurung tutup, titik koma. Kita enter. Oh, oke. Kemudian varchar. Oh, karena di bagian ini udah akhir ya. Sorry, sorry. Jadi create table matkul. Kemudian di sini ada kode matkul, nama matkul varchar. Nah, kemudian kurung tutup, titik koma. Jadi kalau udah selesai jangan sampai ada koma. Kemudian enter titik koma, kurung tutup titik koma. Tapi kalau misal udah habis nih ya, mau tanya apa aja. Nih kan udah nih, mau kode matkul, kemudian nama matkul. Kemudian di akhirnya tutup kurung. Ini kan untuk nutup yang ini ya. Kemudian di akhir dengan titik koma. Enter. Nah, query oke. Di sini sekarang kalau misal teman-teman cek show tables, dia udah muncul nih ada dua dosen sama matkul. Nah, jadi itu nih cara kita membuat kita menggunakan create gitu. Jadi mendefinisikan atau bisa dibilang ya memunculkan atau menghilangkan gitu. Jadi kita memunculkan database, kemudian kita memunculkan tabel juga gitu. Dan juga kita di sini bisa sebaliknya. Jadi kita bisa drop table. Jadi kita bisa menghapus tabel di sini menggunakan drop. Kemudian kita bisa juga pakai si drop itu untuk menghapus database gitu. Oke, jadi untuk menghapus database kan tadi udah ya, kita udah berhasil drop database di bagian atas, kita udah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba drop tabelnya. Di sini ada dosen sama matkul. Kita akan coba drop salah satu misal yang dosen gitu ya. Caranya berarti kita drop table. Kalau tadi kan drop database ya. Di sini create show show. Oh, tadi udah di ini ya. Nah, ini ada drop database gitu ya. Jadi dia drop database. Nah, kali ini kita akan drop si tabelnya. Jadi drop table. Nama tabelnya apa? Misal dosen gitu yang kita hapus. Kita enter. Query oke, kita cek dulu show tables. Nah, di sini si dosen udah hilang tuh, udah nggak ada. Gitu. Jadi itu cara teman-teman buat menggunakan si drop untuk menghapus tabel dari database gitu. Oke, selanjutnya jadi kita udah masuk ke dalam database-nya nih. Kan yang langkah selanjutnya kita bisa lakukan adalah membuat eh, oh ya sebelumnya kita kan ada matkul nih. Kita pingin menampilin si matkul itu isinya kayak apa gitu. Jadi misal kita select everything from matkul. Oke, dia empty set karena belum ada isinya sama sekali gitu. Jadi teman-teman bisa coba isi satu dulu data gitu. Jadi teman-teman ikuti aja dulu dia ya di sini. Insert into tabelnya adalah matkul. Kemudian di sini isinya ada yang matkul itu kode underscore matkul. Oh, misal di ya kode underscore matkul sama nama underscore matkul. Kemudian value, buka enter. Nah, kemudian untuk value-nya adalah misal kode matkulnya itu di sini ya. Kode matkul F1. Kita isi pakai petik ya karena lancar tadi. F1. Kemudian yang selanjutnya adalah front end 1 gitu misal. Kemudian kurung tutup. Jadi value untuk yang ini udah, kemudian titik koma gitu. Kalau udah, kita klik enter. Nah, di sini dia query oke gitu. Jadi kita udah berhasil mengisi satu database gitu. Sebetulnya untuk si insert data itu pada dasarnya dia masuk materi si DML gitu, manipulation. Tapi kita isi dulu aja nggak apa-apa satu gitu. Nah, di sini kalau misal teman-teman kan udah berhasil nih. Kemudian kita show no, kita select everything from matkul. Kita enter. Nah, dia muncul nih si tabel mata kuliah, kemudian ada isinya satu F1 front end 1 gitu. Jadi di sini teman-teman udah siapin ya. Nah, di sini ada yang namanya alter atau alter itu bisa bilang untuk select atau memilih gitu ya. Jadi kita akan
coba milih tabel. Jadi kan kita ada matkul nih. Di dalam matkul ini kita udah ada dua kolom. Nah, kita akan coba tambah satu lagi kolom gitu. Nah, kita bisa menggunakan alter itu digunakan untuk select tabel gitu. Kita pilih tabel yang mana. Jadi kita alter, kemudian nama tabelnya, nama table. Jadi kita select table gitu bisa dibilang. Yang mana? Yang matkul tabelnya gitu. Nah, apa yang ingin kita lakukan itu jadi ada beberapa ya, ada banyak gitu. Dan salah satunya adalah kita bisa add sebuah kolom baru gitu. Misal semester gitu ya tadi. Misal semester matkul gitu. Nah, kemudian kita klik enter. Oh, oke, di sini alter table matkul add semester underscore matkul. Oke, sebentar ada salah. Oh, sorry. Oke, kita kurang satu hal ya. Jadi, kalau misal di alter itu gini, alter table matkul. Jadi kita milih nih, kita pilih tabel. Yang mana? Tabel matkul. Kemudian add itu untuk menambahkan. Nah, fungsi alter table matkul add ini adalah untuk menambahkan kolom gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dia kolomnya ada kode underscore matkul, nama underscore matkul ya. Jadi udah kayak gini, kita tambahin dulu namanya. Misal semester underscore matkul gitu. Nah, di sini selanjutnya adalah tadi error karena kita belum mendefinisikan beberapa item. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi create kan dia ada, jadi misal kode matkul, kemudian dia tipenya apa? Oh, ada varchar, kemudian dia itu adalah primary key. Nah, kita belum kasih tipe datanya dia gitu. Jadi kita kasih dulu. Jadi add semester matkul misal dia integer nih. Yang mana misalkan angkanya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi tipe datanya adalah integer ataupun angka. Kemudian kita titik koma gitu. Kita enter. Nah, di sini query oke gitu. Jadi fungsi dari yang tadi salah itu karena kita belum tambahin tipe datanya gitu. Jadi si semester underscore matkul apa nih tipe datanya belum ada, makanya di sini muncul error gitu. Nah, di sini udah berhasil. Kita akan coba select semua from matkul. Oke, nah di sini dia null ya. Oke, untuk si select bintang from matkul, kemudian ada apa namanya? Insert into itu masuknya ke DML gitu ya. Jadi teman-teman ketikan dulu aja gitu ya. Intinya insert into itu digunakan untuk nambah data. Jadi masukin data kita pakai insert into. Kemudian kalau misal select bintang from matkul berarti artinya adalah kita pilih semua kolom. Jadi di sini tuh teman-teman bisa isi pakai tanda kurung gitu. Misal select, misal teman-teman cuma pingin kode matkulnya doang yang ditampilin, ya udah berarti select kode matkul from matkul gitu. Tapi pakai kurung gitu. Tapi kalau misal kita pengen tampilin semua, kita pakai bintang semua kolomnya. Jadi intinya itu ya untuk select sama insert itu. Tapi itu kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Nah, di sini yang penting adalah kita berhasil melakukan alter table gitu. Jadi alter itu kita pilih tabelnya yang mana, kemudian kita lakukan apa? Di sini kita tambahin nih semester matkul integer yang mana artinya kita menambahkan kolom baru gitu. Oke, selanjutnya ada truncate. Fungsi dari si truncate itu pada dasarnya adalah untuk menghapus semua data gitu. Jadi misalkan gini ya, kita udah tahu nih si tabel matkul itu kita udah punya satu data yaitu F1 front end 0. Nah, kita coba truncate table matkul gitu ya, matkul titik koma enter. Nah, sini kalian coba teman-teman select lagi. Nah, dia empty set gitu. Jadi kalau si truncate itu fungsinya dia untuk menghapus isi data yang ada di dalam suatu tabel. Ini tadinya si matkul itu ada F1 front end 1 0, isinya itu kita truncate atau kita hapus gitu. Nah, kalau misal teman-teman coba insert beberapa data gitu ya, teman-teman bisa coba ini kode ini ditambah teman-teman tulis lagi, kemudian tapi isinya misal diganti, misal F1 front end 1, kemudian CN computer network atau lain sebagainya, kemudian teman-teman truncate, nah itu datanya langsung kehapus semua gitu. Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini. Lumayan panjang ya untuk penjelasan awal mengenai operasi apa aja yang bisa kita lakukan dalam database, khususnya bagian DDL atau Data Definition Language. Nah, sedikit review, DDL itu adalah untuk mendefinisikan, jadi untuk memunculkan, menghilangkan, atau menghapus dari si database dan juga tabel gitu. Nah, tadi sedikit ada glimpse ya untuk
materi selanjutnya yaitu adalah DML, yang mana DML data manipulation language, yang mana kita mulai memanipulasi isi dari si tabelnya gitu. Tapi itu akan kita pelajari lebih lanjut di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.